Ya, gold mengalami penurunan yang cukup signifikan, menembus zona 1800, zona yang memang sempat tertahan dalam beberapa hari terakhir di pekan lalu akhirnya tembus di pertengahan malam di hari Jumat. Sebetulnya skenario mirip dengan apa yang sempat kita sampaikan juga di awal pekan yang lalu. Saya sempat menyodorkan tentang ada potensi menembus zona MA 200 yang kali itu berada di zona 1798 ataupun 1796. Dan kalau itu tergelincir, maka yang akan kita lihat adalah 1777. Dan di hari Jumat kita mendapati zona terendah adalah 1774. Tapi pagi ini dia kembali mengalami penurunan di bawah 1774, bahkan sudah sempat menyentuh 1764. Nah, kalau Anda lihat dari grafik-grafik yang pernah kami tayangkan, sebetulnya ini masih tidak jauh dari skala ataupun skema yang sempat kami tayangkan sebelumnya. Dengan zona Fibonacci retracement di grafik daily chart berada di 1765. Saya rasa ini area support yang cukup pelik dan cukup krusial nantinya. Tapi apa yang saya harapkan untuk hari ini, saya berharap nantinya kita akan mendapati pola candle mungkin lebih kepada inverted hammer atau lebih kepada hammer itu sendiri. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan peluang untuk esok hari bisa saja terjadi rebound yang sangat kita nantikan. Dan kalau hitungannya pas, maka hal tersebut sesuai dengan agenda di mana Powell akan memberikan testimoninya di hari Selasa malam. Lalu juga kemungkinan di hari Jumat, rilis data non-farm akan menjadi penentu. Kalau memang ternyata kembali dirilis, let's say di bawah ekspektasi, maka kemungkinan ada kecenderungan Fed terdorong untuk segera bertindak lebih lanjut sebelum hal ini menjadi sangat krusial terhadap pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi. Karena Fed juga masih meyakini, meskipun sudah ada vaksin yang memang skalanya adalah prioritas utama untuk perbaikan ekonomi ataupun perbaikan kesehatan masyarakat, maka dalam hal ini untuk pertumbuhan ekonomi sendiri, Fed masih berinisiatif untuk mendukung program tersebut atau program pemulihan tersebut dengan paket kebijakan moneter ataupun stimulus dalam hal ini. So, kita akan lihat potensi tersebut akan mengimbangi penekanan terkait dengan vaksin. Tapi jangan salah, vaksin sendiri lagi-lagi seperti apa yang sempat kami tayangkan di bulletin ataupun weekly newsletter, bahwasanya vaksin bukan berarti akan membunuh pola ataupun kenaikan yang akan terjadi untuk gold di kemudian hari. Karena aspek yang paling penting adalah bobroknya ekonomi global, yang kemungkinan itulah yang akan menjadi titik balik untuk gold selanjutnya. So, preferable, kali ini mungkin market setidaknya adalah mengantisipasi efek dari vaksin tersebut, karena diagendakan di tanggal 7 Desember untuk Inggris dan juga 10 Desember untuk Amerika, maka kemungkinan potensi tersebut akan membayangi pergerakan gold terlebih dahulu. So, preferable untuk hari ini harus berhati-hati, karena kemungkinan kalau misalkan kita lihat sudah berada di bawah 1765, maka catatannya adalah di bawah area tersebut hati-hati akan ada pembalikan arah ataupun reversal seketika. Meskipun untuk area kenaikan sendiri saya belum yakin kita akan melihat zona 1800 lebih cepat, tapi apapun bisa terjadi. So, stay tune. Kita lihat technical view untuk kali ini 30 November 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook untuk DXY atau indeks dolar di tanggal 30 November 2020 per jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. As you can see, grafik menunjukkan pola penurunan berlanjut. Bahkan di hari Jumat yang lalu, kita lihat di sini candlestick justru berwarna merah alias bearish. Di mana di saat yang bersamaan di hari Jumat pula, kita mendapati gold justru mengalami keterpurukan atau menembus zona 1800. Padahal sebelumnya dia sempat kurang lebih tertahan 1801, terpantul hingga 1808, tapi akhirnya di pertengahan malam yang terjadi adalah menjelang penutupan atau kala itu adalah market Amerika hanya dibuka setengah hari, ternyata mengalami penurunan yang cukup dalam untuk gold, sehingga kemungkinan potensinya kita bisa asumsikan terkait dengan Black Friday yang sebetulnya tidak dikategorikan sebagai skandal seperti apa yang sempat terjadi di tahun 1869 yang lalu. Otomatis kita bukan menganggap bahwa penurunan diakibatkan penguatan US dollar, karena kenyataannya memang US dollar juga mengalami keterpurukan, termasuk juga sudah saya cek dengan treasury yield untuk tingkat atau jatuh tempo 10 tahun juga mengalami penurunan yang sama. Seharusnya kalau memang sudah menyentuh atau equal dengan area historical price tanggal 1 September yang lalu, otomatis akan terjadi rebound sepertinya. Oleh karenanya ada kemungkinan candlestick hari ini akan berbentuk doji seperti yang terjadi di tanggal 26 November. Tapi bisa saja justru penurunan akan berlanjut seperti yang pernah kita kupas di 2 pekan terakhir, bahwasanya outlook secara garis besar dari US dollar justru
kecenderungannya adalah mengalami pelemahan. Lalu kemudian sedikit mengupas dengan apa yang sempat kita kupas juga atau kita bahas di grafik weekly US dollar saat webinar yang lalu. Anda bisa lihat di sini area support dari weekly US dollar ternyata juga ditembus. Artinya ini jauh lebih terkonfirmasi terhadap penekanan ataupun pelemahan US dollar dalam skala besar. Sementara di grafik keempatnya lagi-lagi zona kuning, areal trendline kuning kembali menahan ataupun membantu prediksi apa yang sempat terjadi di areal ini. Anda bisa lihat di sini areal kenaikan lagi-lagi tertahan di zona kuning atau garis trendline kuning, persis dengan apa yang kita harapkan ataupun analisa di hari Jumat yang lalu. Lalu kemudian tergelincir dan lagi-lagi historical price akan sedikit menahan dan areal trendline kuning ini akan kembali menjadi areal resisten yang cukup pantas untuk Anda amati. Di grafik K1, saya coba pindahkan areal garis trendline warna biru tersebut yang tadinya berawal dari areal ini. Sekarang kita perbaharui dengan areal tertinggi kurang lebih seperti ini. Nah, otomatis dari sini outlooknya makin kelihatan. Semakin ditekan, maka kemungkinan potensi tekanan masih belum selesai, lalu kemudian dia rebound hanya sekedar sesaat atau kita sebut dengan konsolidasi sesaat. So, preferable kalau misalkan kita lihat seperti ini, outlook untuk US dollar hanya akan berpotensi mengalami rebound sebagai technical, sehingga kemungkinan potensi ini dalam waktu dekat bisa saja kembali tertekan di pertengahan malam. Technical view gold 30 November 2020 per jam 11:20 waktu Indonesia bagian barat, high 1789.70 dan low 1764.40. Running price tertahan 1771.10 dan kita sempat membahas ini. Kalau Anda yang bertanya-tanya kenapa ada garis biru dan ada garis purple di sini. Areal purple ini saya sudah sempat tunjukkan di video yang lalu di hari Kamis dan Jumat tentang penarikannya. Saya menarik areal dari titik ini dan titik ini. Dan extensionnya seperti Anda lihat berada di areal ini. Nah, kalau Anda lihat dengan running price sekarang, atau candlestick yang sekarang terjadi atau tercipta, ini berada kurang lebih di zona tersebut dan juga area low-nya berada di area 76% dari Fibonacci retracement yang selama ini kita gunakan, yaitu 1765.90. Nah, meskipun areal low 1764, saya asumsikan bahwa 76% ini masih cukup relatif kuat. Apa ekspektasi saya untuk hari ini? Ekspektasi saya hari ini adalah mengharapkan nantinya meskipun candle bearish ini terjadi atau penekanan kembali terjadi di sesi pagi, sesi Asia sampai sesi Eropa, saya berharap nantinya final ataupun finalisasi dari kondisi candle ini akan berbentuk doji candle, entah itu sebagai hammer ataupun inverted hammer ataupun bahkan dragonfly doji. Yang sangat memungkinkan adalah tentang hammer. Kalau itu yang terjadi ataupun long upper shadow yang terjadi, maka otomatis esok hari ada potensi kemungkinan rally ataupun let's say just short rebound terkait dengan statement apapun testimoni Powell yang akan dilaksanakan di hari Selasa malam hari. Nah, tentunya Anda juga harus melihat kembali apa yang sempat saya sampaikan di video pekan lalu, di mana di hari Senin ataupun di hari Rabunya saya sempat mengatakan skenario yang terburuk, di mana pernah terjadi penembusan dari MA 200 di tanggal atau di bulan Maret yang lalu 2020. Lalu kemudian ini adalah masa awal pandemi. Anda bisa lihat di sini penurunan 1-2 candle ya. Jadi dia sempat mengalami penurunan, lalu kemudian tail yang terjadi, besoknya bullish candle 1 2 3 4 kurang lebih 4 hari berturut-turut, lalu kemudian di selang 2 hari berikutnya setelah terjadi bullish candle. Nah, ini yang saya harapkan. Kalau ini bullish candle yang terjadi di grafik ini, maka kemungkinan potensinya kita akan harapkan dari paket stimulus yang akan diumumkan oleh Powell ataupun mungkin saja saat nantinya pertemuan Fed di tanggal 16 Desember mendatang. Tentunya itu masih lama, tapi kalau kita lihat dari potensi ini akan sangat layak untuk dinantikan. Meskipun lagi-lagi pekan ini yang akan kita nantikan adalah rilis dari vaksin untuk internasional atau secara internasional yang kemungkinan paling cepat adalah Inggris di tanggal 7 Desember, lalu kemudian Amerika di tanggal 10 Desember. So, untuk berjaga-jaga, saya rasa skenario ini akan layak untuk Anda pertimbangkan karena kemungkinan potensi penurunan masih akan ada. Paling cepat kita akan mendapatkan jawaban tersebut dari rilis data non-farm payroll di hari Jumat. Kalau rilis data non-farm payroll terlampau buruk atau sedikit di bawah area ekspektasi atau bahkan previous, maka kemungkinan Fed bisa dipastikan akan segera melakukan ataupun mengumumkan kebijakannya. Cepat atau lambat, hal tersebut akan terjadi. So, pilihannya sesuai dengan tanggal di pertemuan 16 Desember atau mungkin lebih cepat.
tergantung dari data ekonomi yang dirilis di pekan ini. MA200 sekarang berada di zona 1799.60. So ini kita akan jadikan resisten, termasuk juga areal garis biru atau trendline biru di 1796. Jadi 1796 dan 1799 resisten terdekat, kemudian areal support 1765 masih tetap bergeming, dan kemungkinan kita akan lihat potensi dari grafik keempatnya. Kalau kita lihat dari Fibonacci expansion, lagi-lagi saya gunakan karena kemarin ternyata Fibonacci retracement kita 1800 sudah berhasil tembus. Lalu kemudian areal 61.8%, 1769 sudah ditembus, dan 100% berada 1740. Artinya kalau misalkan ternyata seperti yang sempat digambarkan ada dua peluang, apakah dia rebound di sini? Saya asumsikan ini masih tail, lalu kemudian ada kemungkinan potensi penurunan juga. Jadi kalaupun melanjutkan penurunan, hati-hati dengan zona 1740 yang mungkin akan muncul di hari ini. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan rebound kurang lebih resisten terdekat 1789 kembali, yaitu areal tertinggi sampai saat ini. Lalu kemudian juga 1800 sebagai zona psikologis kita. Di grafik H1 kurang lebih zonanya saya sudah coba hapus Fibonacci expansion yang sebelumnya terjadi, karena memang areal 161.8%-nya yaitu di area 1774 ataupun 1770 itu sudah ditembus. Nah, tadi pagi saya sempat memperkirakan seharusnya ini akan terjadi double bottom, tapi ternyata meleset karena dia justru cenderung lebih dalam. Dan saya gunakan Fibonacci retracement yang terbaru atau Fibonacci expansion terbaru. Saya tarik titik A-nya di sini, ya. Ini adalah area 1811, lalu kemudian titik B berada di tanggal 27 November yaitu 1774.10, dan titik C berada di zona ini. Ini adalah 1789.70, persis dengan apa yang terjadi tadi pagi. So, karena dia berada di 61.8% dan cenderung nempel di area tersebut, maka kemungkinan ini adalah area yang sangat wajar perhentian pertama. Perhentian kedua kurang lebih 1751. So, prefer area support 1769, 1766 dan juga 1751 dan tentunya 1740. Itu adalah area-area yang harus Anda catat sebagai potensial hari ini. Kemudian area resisten adalah 1777, lalu kemudian 1788 ataupun 1789, lalu kemudian ada lagi 1796 dan 1799 sebagai zona di grafik daily chart tadi. Tapi untuk hari ini, karena tadi pagi kita sudah mendapatkan zona penurunan jauh lebih dalam, bahkan sempat melakukan sell di zona 1789 ataupun 1791, target pertama 1783 dan target kedua 1777 pun sudah disentuh. Sehingga hari ini atau sisa hari ini saya akan mengamati potensi kemungkinan pullback. Kalaupun ada pullback, saya rasa yang paling memungkinkan pullback area 1776 ataupun 1777. Namun harap berhati-hati. Kalau area tersebut disentuh, maka kemungkinan potensinya ada dua kemungkinan. Apakah dia akan melanjutkan kenaikan hingga 1789 atau bahkan 1790, atau nantinya dia akan kembali terbenam. So, rekomendasi kali ini untuk sepanjang sisa hari ini, kalau misalkan ternyata zona 1777 gagal ditembus, maka terjadi rejection, silakan lakukan sell dengan target pertama berada di 1771 ataupun 1772, dan target kedua saya perkirakan hanya berada di 1766 ataupun 1768. Dengan catatan, meskipun nantinya akan tergelincir, harap berhati-hati kalau misalkan dia sudah berada di bawah zona 1765. Karena yang saya khawatirkan persis dengan apa yang pekan lalu kita nantikan, yaitu tentang pola yang dinantikan. Dalam hal ini inverted head and shoulder, atau mungkin lebih kepada pola pembentukan rebound ataupun zigzag ke atas. Kita akan nantikan dalam beberapa hari ke depan. Tapi untuk hari ini, perhatikan zona 1777 hingga 1780. Kalau tidak ditembus, maka kemungkinan potensi tekanan akan kembali terjadi. Tapi kalau ditembus, maka kemungkinan harap berhati-hati, karena kemungkinan potensi yang akan kita nantikan nantinya akan menanti area swing low untuk membentuk zona head and shoulder atau inverse head and shoulder. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.